Assalamualaikum. Pasti dari kalian udah banyak banget yang pada nungguin gimana aktivitasnya Mbak Awe. Dimulai dari pagi ya. Jadi kalau pagi ini aku langsung turun ke lantai 1 buat rapi-rapi. Maklum ya, namanya anak kecil tuh pasti malamnya juga berantakan. Dan malamnya bos besar aku itu pasti pulang bawa makanan guys. Jadi jam 6 malam kita selalu makan malam kan. Terus tengah malam antara jam 11 sampai jam 11 itu bos aku juga makan. Cuman makannya tuh beli di luar. Seperti yang kalian lihat di meja itu banyak banget makanan. Karena bos aku biasanya kalau malam itu pasti minum ya. Jadi berantakan kayak gini ya. Maklum yang namanya orang minum pasti kebanyakan juga gak sadar ngelakuin apa. Terus ini aku mau rapikan bagian ruang tamu. Nanti setelah ruang tamu aku bakal ngajak kalian untuk ke dapur. Jadi kalau pagi ini aku harus cepet-cepet karena tahu sendiri ya, yang namanya anak kecil tuh kasihan kalau misalkan dia itu kelaparan. Jadi untuk pagi kayak gini aku benar-benar siapin semua barang, tempat dengan rapi dan bersih. Baru bawa ke bawah untuk anaknya satu persatu. Buat teman-teman yang salvo kenapa aku naruh barangnya cepet banget. Jadi alhamdulillah untuk 4-5 harian ini tuh aku udah hafal guys tempat-tempatnya di mana. Namanya juga disambi sama barang-barangnya anak-anak, dan barangnya anak-anak itu nggak sedikit, banyak banget. Untuk pekerjaan rumah ini aku sambi lebih awal dan aku siapkan lebih awal karena nanti kalau agak siangan kasihan buat mereka. Aku di sini mulai kerja jam 8, terus aku juga istirahatnya nanti jam 9. Cuman untuk siangnya aku ada istirahat 1 jam. Jadi kerja di bos aku ini itu semuanya itu ada jam-jamnya seperti kita kerja di formal atau pabrik. Berangkat dari jam 8 dan kita pulang lembur sampai jam 9. Alhamdulillah selama di sini betah banget karena semuanya juga baik banget guys. Dari suami atau bos aku ya, terus istri-istrinya semuanya baik banget. Pertama kali aku datang di majikan ini itu aku emang udah ngerasa kalau mereka itu baik, dan alhamdulillah guys. Selama aku di sini tuh benar-benar mereka tuh baik banget. Sama sekali juga mereka tuh nggak pernah yang namanya membedakan aku seperti pembantu. Toleransinya sangat tinggi untuk perbedaan agama ya, karena aku di sini juga diizinkan sholat, aku di sini juga dicukupin untuk kebutuhan aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngingetin kalau kemarin itu tentang air liur anjing itu najis. Terima kasih ya. Jadi majikan aku tuh membelikan sabun taharoh untuk ngebersihin atau membersihkan najis anjing. Alhamdulillah selama di sini itu akan dicukupin segala kebutuhannya. Dari kain pel yang harus diperas karena kena kencing anjing, aku dibelikan yang khusus untuk nggak usah meras. Jadi tangan aku tetap bersih guys. Terus majikan juga udah nyiapin sarung tangan. Jadi misalkan nanti kena kayak gitu kita bisa meminimalisir dengan sarung tangan. Jadi aku bersyukur banget kenapa aku dipertemukan dengan majikan sebaik mereka. Baik bukan berarti kita dikasih, tapi tentang toleransinya. Karena bagi aku di sini tuh nggak cukup hanya bekerja guys. Aku tetap harus ibadah menjalankan kewajiban aku. Dan alhamdulillah selama di sini juga mereka toleransinya sangat tinggi. Sampai-sampai semuanya dicukupin tentang kebutuhan aku. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur karena di luar sana masih banyak banget sahabat-sahabat kita yang majikannya pelit, terkadang juga toleransi untuk agama kita sendiri pun tuh juga enggak. Jadi aku sangat bersyukur, aku ambil nilai positifnya dan aku tetap ngejalanin tiap hari-harinya. Intinya sabar. Karena aku di sini juga ada obat keselnya seperti lihat anak-anak. Kalau capek lihat anak-anak ketawa, lucu kayak gitu tingkahnya itu juga udah bikin seneng. Yes, alhamdulillah dinikmati. Lama-lama juga akan terbiasa dengan kesibukan baru. Kita lanjut untuk bikin sarapan buat kedua istri bos aku. Jadi alhamdulillah untuk istrinya juga pada baik guys. Dan mereka pun juga aku masakin apa aja juga cocok. Terus majikan aku di sini tuh suka pedes. Jadi alhamdulillah next time aku bakal ajak kalian buat gimana sih masakan yang aku masak untuk majikan-majikan aku. Lanjut buat bikin sarapan. Ya kalau bikin sarapan itu cuma buat majikan perempuan. Kalau majikan laki-laki itu dia jam 6 sore itu baru turun buat makan. Karena di atas tuh dia juga kerja. Kita bikin tangki.
aktivitas pagi aku cuma ngambil sedikit. Karena kalau urusan udah kerja sama anak, ngurusin anak itu udah nggak mau nyambi. Kasihan anaknya nanti. Apalagi anak bos, guys. Jadi seperti yang kalian tahu, kenapa aku di sini jadi milih majikan pertama, karena banyak banget yang komen. Nah, udah dibilangin jangan pilih majikan ini, malah pilih majikan ini. Tahu kan ngurus anak repot. Gini ya guys, yang nyamperin majikannya kan aku dan pihak agensi. Kalau agensi aku tuh bilang kalau majikan ini bener-bener baik banget. Nggak baik aja guys, mereka tuh juga toleransinya tinggi. Nah, itu yang dikatakan sama agensi aku. Dan yang ketiga, itu adalah majikan aku. Itu tipe orang yang kalau udah cocok, bener-bener gak boleh pindah. Kayak gitu. Dan apapun pasti nanti akan dibicarakan. Jadi bukan majikan yang sembarangan. Mereka tuh orang kaya loh guys. Kalau mereka pengen cari lagi yang lebih bagus, lebih handal, bayar 2 PRT pun mereka bisa. Dan ini tuh yang agak aneh sih. Kan kemarin aku bilang sama agensi aku kalau aku tuh kurang serk gitu di sini. Kurang serk bukan karena repot ngejagain anak, guys. Kalau ngejagain anak, alhamdulillah aku sendiri itu udah terbiasa. Tahu sendiri ya, anak aku tuh udah 2, guys. Semuanya juga udah tak pegang sendiri, dibantu sama ibu atau mertua aku dulu. Tapi alhamdulillah untuk ngejaga anak aku no problem, nggak ada masalah. Cuman di luar surat kontrak kerja dan perjanjian itu ada pekerjaan yang aku kerjakan gitu. Jadi aku cuman beratnya di luar pekerjaan yang harus aku kerjakan, bukan karena jaga anak repot. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa aku pilih majikan ini seperti yang aku bilang tadi, kalau aku yang tahu kondisi majikan langsung, secara langsung. Dari ketiga majikan ini yang orangnya paling ngehargain kita. Yang pertama, yang kedua, mereka orang yang fair. Yang ketiga, mereka tipikal orang yang adem, baik, dan dari ketiga ini sama sekali nggak menuntut. Nah, kenapa aku nggak pilih majikan yang kedua? Ini banyak banget nih juga yang ngasih masukan untuk pilih majikan yang kedua. Aku tuh chattingan loh sama mbaknya yang dari Indonesia, yang sebelum aku ngejagain neneknya itu. Jadi aku lebih tahu persis guys gimana keadaannya. Kenapa aku nggak bilang ke kalian? Karena yang ngejalanin kan aku nih. Dan nggak semuanya kan aku bilang ke kalian satu persatu nih. Kalau mbak aku lagi SMS sama mbaknya nih ternyata keadaannya kayak gini. Aku nggak mungkin kan cerita kayak gitu. Jadi aku lebih selektif dalam memilih, itu bukan memilih pekerjaannya. Aku udah bilang kan dari awal. Pasti jaga anak itu repot, itu pasti. Karena anak itu nggak bisa disambi. Beda sama lansia. Karena aku udah pernah jaga lansia. Ama pernah, akong pernah, ya kan. Terus untuk jaga anak-anak, aku bilang ada repot. Tapi majikan ngehargain. Atau kalian milih kerjaannya ringan, tapi majikan cerewet atau nggak bisa ngehargain pekerjaan PRT. Kayak gitu. Jadi selama aku di Taiwan ini, aku alhamdulillah udah ketemu orang Taiwan, kenal orang Taiwan banyak. Bukan hanya dari majikan aku, tapi lewat majikan aku dari tetangganya, orang-orang Taiwan kayak gitu. Aku kenal banyak orang. Nah, saudara-saudaranya majikan. Nah, dari ketiga majikan ini, yang paling terbuka adalah majikanku ini. Sampai dia bilang kalau dia punya istri 2, dia nggak malu. Terus dia juga bilang kalau keadaannya rumahnya tuh gini kayak gitu, semuanya dibilangin. Bukan karena ini orang kaya. Misal pun aku di sini nggak betah ya, misalkan ya, aku pergi meninggalkan pekerjaan dengan fasilitas ini, aku mau guys. Aku akan pilih yang lebih aman. Kalau aku pilih majikan yang kaya raya, fasilitas yang bagus, kenapa aku bertahan sampai bertahun-tahun di tempatnya Ai? Yang sederhana, yang apa adanya, kita makan secukupnya. Aku juga prihatin dengan keadaannya Ai, kakek, kayak gitu. Berapapun uang yang buat belanja, aku cukup-cukupin. Pasti pengikut aku yang lama juga udah tahu. Jadi menurut aku, sahabat-sahabat menjaga ketikannya, mohon ya. Karena aku bukan tipikal orang yang melihat seseorang dari finansialnya. Itu yang sebenarnya. Untuk majikan kedua aku nggak pilih karena aku udah chattingan sama mbaknya, jadi aku lebih tahu juga keadaannya seperti apa, dan nggak mungkin kan sebaik apapun majikan kok mbaknya pindah. Itu kata kunci yang pertama.
Yang kedua adalah majikan itu aneh saat aku datang. Anehnya kenapa Mbak Awi? Cukup aku yang tahu karena dia bukan majikan aku, jadi aku nggak mau ngomongin dia, itu bukan wewenang aku ya. Terus yang ketiga, kalian masih ingat nggak saat di video itu ada sebelah rumah atau saudaranya itu yang bilang, kamu lagi masak apa? Coba sini lihat, kayak gitu. Dan di situ tuh mbaknya itu tuh agak kurang nyaman. Padahal mbaknya udah 3 tahun di situ. Apalagi aku yang baru tahu-tahu orang-orang banyak yang apa ya, ikut campur. Tahu kan kalau kita masak untuk pasien terus tahu-tahu sekali 2 kali nggak apa-apa guys. Tapi kalau udah berkali-kali kayak gitu, siapa sih yang nggak nyaman? Itu sebenarnya sedikit hal kecil yang aku lihat langsung. Makanya aku bisa, oh keadaannya kayak gini. Makanya mbaknya juga nggak lanjut di situ. Untuk majikan yang ketiga, ya kalian tahu sendiri, rumahnya juga besar guys. Jadi aku nggak pilih karena fasilitasnya, bukan karena majikan orang kaya. Mereka juga baik. Mereka bilang malah nggak ada masak, mereka berikan pientang dulu. Tapi untuk tiap harinya nanti kamu bisa masak untuk kita, kayak gitu. Aku juga berdua sama ama enak. Cuman dari perasaan aku itu aku nggak sep. Karena aku datang itu udah banyak sekali tuntutan yang dibilang sama majikan kayak gitu. Apalagi neneknya bilang, kamu kalau ngerawat aku jangan cerewet loh ya, kamu kalau ngerawat aku jangan marah loh ya. Aku bukan tersinggung sih, tapi aku lebih ke kita belum kerja guys, tapi udah banyak banget antara majikan sama pasiennya itu lebih ke nyuruh kita ini itu ya gitu. Jadi kita kerja pasti akan sebaik mungkin, tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan sikapnya majikan itu kelihatan. Jadi dari awal aku udah kesana, awal aja udah kayak gini, apalagi nanti kayak gitu. Terus ini nih kata kunci yang kedua dari majikan ketiga kenapa aku nggak pilih. Aku dengar karena aku paham bahasa Mandarin, makanya aku berkali-kali bilang ke kalian kalau bahasa Mandarin itu penting banget untuk ngerti di sini. Kita nggak apa-apa kelihatan bodoh, yang penting kita paham bahasanya. Jadi mereka tuh bilang kalau dia tuh udah nyari berkali-kali tapi nggak betah. Dan yang bikin nggak betahnya adalah amanya atau pasiennya gitu. Jadi ada yang 2 minggu, ada yang paling lama itu 3 bulan. Yang lainnya 2 minggu, 3 minggu kayak gitu udah pindah gitu. Jadi kenapa aku nggak pilih nomor 2 dan nomor 3? Padahal dari ketiga job ini ya guys ya, 3 job ini itu semuanya mau menaikkan gaji PRT. Karena memang susah sekarang cari PRT. Nah, jadi buat teman-teman yang terkadang bilang mungkin Mbak Awi milihnya juga kelihatannya enak, kelihatannya kayak gini. Enggak guys, karena aku lebih langsung ketemu sama majikannya dan majikannya juga baik. Dan bener kan apa yang aku bilang, apa yang aku pilih saat ini, majikanku baik guys. Apa yang mereka makan, aku makan. Apa yang mereka siapkan, aku suruh makan. Mereka nggak pernah hitung-hitungan sama aku guys kalau masalah apapun. Dan mereka juga tahu kalau aku pegang anjing najis, mereka langsung membelikan pel, langsung membelikan sabun kayak gitu. Itu bukan dari uang pribadi aku. Mereka mengeluarkan uang sendiri. Tahu sendiri orang Taiwan atau majikan Taiwan itu nggak terlalu ngurusin. Itu ibadahmu ya ibadahmu, itu agamamu ya agamamu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kenapa orangnya itu dari awal aku udah bilang, aku di sini ada sholat 5 kali dalam sehari. Mohon diperbolehkan. Mereka memperbolehkan, mereka mengizinkan. Itu yang aku beratkan. Terus yang kedua, mereka tuh lebih ke terbuka dan gak menuntut. Benar kan, mereka gak menuntut. Cuman pekerjaan yang banyak, mereka sih gak menuntut. Tapi dari pekerjaan banyak itu, mereka masih mau membantu guys. Mereka ngebantuin gendong, mereka ngebantuin ganti pampers anak-anaknya, nyeduh susu, pokoknya apapun, ngebersihin apa. Mereka ya ikut, misal aku masak, mereka ya ikut bawain piring-piring ke ruang tamu dimakan bareng, ngeberesin, jadi bantuin guys ngeberesin piring-piringnya. Jadi sama sekali nggak ada hitungan. Terus dari kemarin aku udah bilang agensi aku udah lapor, dan sekarang pekerjaanku tuh semakin banyak dibantu. Semua pasti ada plus minusnya guys. Cuman di sini aku kan nggak ngeluh, jadi aku berbagi pengalaman ke teman-teman. Kan banyak teman-teman yang udah nungguin vlog aku. Nah sedangkan sekarang aku udah mau berbagi, udah mau ceritain gimana ikut majikan ini, tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat masih belum ngerti ya. Jadi aku bikin video kayak gini, kayak gitu bukan untuk mengeluh, tapi lebih ke aku berbagi ke kalian.
Tapi aku juga nggak akan mundur kan, aku masih tetap maju jalanin hari-harinya aku gitu. Cuman yang sekarang majikan aku tuh bener-bener lebih ke ngejaga. Mereka udah ngatur jam aku dari jam 8 sampai jam 9, siangnya dikasih istirahat 1 jam. Jadi aku kerja sehari itu cuma 12 jam repot. 12 jam aku tidur, pulas sendirian di sini. Kayak gitu. Jadi aku nggak megang anak-anak kalau malam ya. Kalau malam jam ini di sini guys, jam 22.07, jam 10 aku juga udah tidur sendiri kayak gini. Jadi buat teman-teman mohon dijaga. Pasti teman-teman yang ada di Taiwan udah tahu kalau di Taiwan seperti apa, majikan yang dicari seperti apa. Pengen kerjaan ringan tapi majikan cerewet, atau kerjaan berat tapi majikan baik dan ngehargain kita banget. Semua pasti ada plus minusnya dari sini. Jadi buat sahabat-sahabat aku yang mau ngambil nilai positifnya untuk edukasi, kalau majikan di Taiwan seperti apa, masih kok banyak majikan baik di sini guys. Keadaan yang baik di sini, aku mau berbagi buat teman-teman agar nggak kaget aja dan juga bisa buat belajar. Jadi untuk teman-teman yang terkadang masih belum ngerti atau paham maksud tujuan aku, kenapa aku berbagi cerita itu bukan mengeluh. Dan kenapa aku pilih majikan nomor 1 ini, aku udah jelaskan semua. Kenapa aku nggak pilih nomor 2 dan 3. Karena yang lebih paham kondisinya di sini. Tapi aku nggak akan cerita semuanya guys. Di sini aku mungkin ceritakan untuk hal-hal yang pantas. Tapi untuk yang nggak pantas, aku nggak akan ceritakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngerti maksud tujuan baik aku. Semoga bisa diambil nilai edukasi dan positifnya. Tetap semangat. Di sini aku juga tetap semangat guys. Meskipun dikasih pekerjaan yang beruntun, yang full pokoknya, tapi kita di sini dihargai. Oke, see you next time. Thanks for watching dan bye-bye. Selamat istirahat guys ya. Bye-bye.